Kamu kalau membawa standar orang Yahudi, jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima, Elia. Kalau Uni mengatakan bahwa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, itu penafsiran yang tidak benar. Asal mangap Uni Ripa disikat habis Elia Miron. Jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun Yesus ditolak orang-orang Yahudi. Mari kita simak debat seru mereka berikut ini. Ya, tanggapi argumen Elia lagi, teman-teman. Kata Elia begini, menurut orang Yahudi, pertanyaan saya, kamu kalau membawa standar orang Yahudi, jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima, Elia. Kalau kita bicara menurut orang Yahudi, jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan saja, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak. Kalau kita bicara menurut Yahudi. Oke, yang pertama, kalaupun memang Uni itu mengatakan Yesus itu tidaklah Mesias dalam pemahaman orang Yahudi, bukankah Yohanes dan lain-lain itu orang Yahudi? Mengapa ia mengakui Yesus itu adalah sebagai Mesias? Orang yang dibaptis oleh Petrus, 3.000 orang, apakah mereka bukan orang Yahudi? Sepertinya Uni tidak mengetahui hal ini. Kemudian, kalau Yesus tidak dianggap Mesias, kepada siapakah Yesaya 53 pantas dilakukan? Kepada siapakah Yesaya 53 dalam sejarah itu bisa dikatakan? Jadi sekalipun Uni orang Yahudi, Uni akan kebingungan menjawab ini. Di mana Yesaya 53 itu akan diberikan kalau bukan kepada Kristus? Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu pun dialah yang menuliskan kitab suci. Bahkan Yohanes dalam 1 Yohanes berkata apa? Apa yang kami lihat, yang kami raba dan kami dengarkan, itulah yang kami beritakan mengenai apa? Firman yang hidup. Apakah dia bukan orang Yahudi? Tentu dia orang Yahudi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi pun tidak mengakui dia, Yahudi modern, ya tentu tidak mengakui dia. Tapi Yahudi yang mula-mula itu tentu mengakui dia. Jadi kalau Uni mengatakan bahwa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias, yang menulis kitab suci ini orang-orang Yahudi. Paulus, rabi Yahudi. Kurang apa Paulus? Murid dari Rabban Gamaliel, seorang yang begitu cerdas. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak dianggap Mesias oleh orang Yahudi, itu penafsiran yang tidak benar. Saudara-saudara, ketika saya menyimak ulasan dan pembahasan dari Uni Ripa, sama sekali hanya menunjukkan atau mempertontonkan betapa tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang tidak memiliki ilmu apa-apa, begitu antusias dan percaya diri, tetapi apa yang disampaikan super ngawur, meleset dan menyimpang dari kebenaran yang sejati, tentu berdasar dari fakta Alkitab. Uni Ripa membangun argumentasi sebagai jawaban yang diberikan kepada Elia Miron. Jangankan Nabi saya, Tuhan yang kamu tuhankan, jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias pun tidak diterima oleh orang-orang Israel. Saya mau katakan kepadamu Uni Ripa yang terhormat, janganlah terlalu over percaya diri, tetapi ilmu yang hanya cetek dan tidak seberapa. Saran saya kepadamu, sibuklah dengan doktrin, ajaran, dan keyakinanmu. Jangan terlalu antusias dan semangat membahas ajaran Kristen, karena Anda selalu salah kaprah, salah mengerti, salah memahami, karena memang Anda menilai doktrin ajaran Kristen dari sudut pandang doktrin ajaran Anda, dan tidak akan pernah memiliki titik temu. Karena Anda mempelajari Alkitab hanya untuk mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab,
dan mencocok-cocokkannya sesuai dengan doktrin, ajaran, dan keyakinanmu. Itu saja kesimpulan yang mau dikerjakan dan diperjuangkan oleh Uniripa. Dia melihat Alkitab itu dari sudut pandang keyakinannya. Sehingga ayat-ayat mana yang mendukung opininya, sekalipun itu dalam pengertian pemahaman yang ngawur, begitu percaya diri untuk membelokkan kebenaran. Saya katakan kepadamu Uniripa, mirip kebenaran bukan kebenaran, sepertinya kebenaran bukan kebenaran, hampir kebenaran bukan kebenaran. Itu yang Anda harus paham dan sadari sungguh-sungguh. Ketika Anda berkata bahwa orang-orang Yahudi menolak dan tidak menerima Yesus sebagai Mesias, jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, menerima Yesus sebagai Mesias pun orang-orang Yahudi jelas menolak dan membantahnya. Itu kesimpulan dari mana, Uniripa? Saya tunjukkan kepadamu fakta Alkitab. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban Petrus ini memberikan indikasi petunjuk bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi, juru selamat, dan Anak Allah yang hidup. Di sini sudah langsung komplit dan lengkap eksistensi Yesus dalam keadaan sebagai manusia dan eksistensi Yesus dalam keadaan sebagai firman yang kekal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apakah respon tanggapan Yesus setelah Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup"? Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Jadi Petrus mengungkapkan engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dibutuhkan pewahyuan, dibutuhkan penyataan dari Bapa di sorga menyikapkan hal itu. Dalam konteks ini, Uniripa sama sekali tidak tahu atau sengaja pura-pura tidak tahu. Ini Petrus orang Yahudi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Elia Miro. Hai Uniripa, engkau harus sadar bahwa murid-murid Yesus itu orang yang berlatar belakang Yahudi, orang Israel. Kok Anda mengatakan menurut orang Yahudi, jangankan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias pun tidak ada. Anda jangan berdusta dan berbohong, Uniripa. Bagaimana dengan yang 5.000 orang dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan? Bagaimana dengan yang dikotbahi oleh Rasul Petrus 3.000 orang bertobat? Bagaimana dengan nubuat-nubuat perjanjian lama yang digenapi secara utuh, lengkap, sempurna di dalam diri Yesus, khususnya Yesaya 53, hamba yang menderita? Itu merujuk secara komplit dan komprehensif kepada Yesus. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Bagaimana dengan orang-orang yang menulis Alkitab? Itu orang-orang Yahudi.